Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Al-Hidayati Wulandari, NIM 221103010004. Di sini saya akan menjelaskan tentang Ma'rifatul Quran. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang pengertian Al-Quran itu sendiri. Di sini Al-Quran berasal dari kata qara'a yaqra'u yang berarti membaca. Al-Quran merupakan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala atau firman yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur melalui malaikat Jibril. Al-Quran merupakan mukjizat terbesar Rasulullah yang mana dijamin kebenarannya hingga akhir zaman kelak. Karena Al-Quran penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Yang kedua, saya akan menjelaskan fungsi dari Al-Quran itu sendiri. Al-Quran sebagai petunjuk bagi umat manusia, sebagai obat penyakit hati. Fisik Al-Quran juga sebagai pembeda di antara hak dan yang batil. Al-Quran juga menjadi penasehat atau peringatan. Yang ketiga, di sini saya akan menjelaskan tentang kandungan Al-Quran itu sendiri. Al-Quran berisi tentang akidah, ibadah dan muamalah, hukum, sejarah, akhlak, dan ilmu pengetahuan menjadi pedoman hidup umat manusia dan sumber pokok ajaran agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Pertanyaan kedua, yaitu saya akan menjelaskan tentang pengertian as-sunnah, al-hadis, khobar, athar, dan perbedaan antara hadis qudsi dan Al-Quran. Yang pertama as-sunnah. As-sunnah yaitu segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, baik itu dari perkataan, perbuatan, takrir atau penetapan yang baik dijadikan dalil bagi hukum syar'i. Selanjutnya al-hadis. Al-hadis ini dapat diartikan sebagai hal-hal yang datang dari Rasulullah, baik itu dari ucapan maupun takrir. Yang ketiga itu khobar. Khobar ini segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang keempat asar. Asar itu segala sesuatu yang diriwayatkan dari sahabat dan boleh juga disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perbedaan hadis qudsi dan Al-Quran. Di sini Al-Quran itu firman Allah yang diturunkan melalui malaikat Jibril dan isinya ialah firman dari Allah, perkataan dari Allah. Sedangkan hadis qudsi ini berasal dari firman Allah yang disampaikan langsung kepada Nabi Muhammad. Jadi kalau Al-Quran ini firman Allah yang turun melalui malaikat Jibril baru ke Nabi Muhammad, kalau hadis qudsi ini firman Allah yang langsung turun kepada Nabi Muhammad. Maknanya berasal dari Allah, namun lafaznya itu dari Nabi Muhammad. Selanjutnya saya akan menjawab soal nomor 3. Pertama-tama saya akan menjelaskan definisi dari ijtihad itu sendiri. Ijtihad itu mengerahkan seluruh pemikiran dalam mengkaji suatu hukum syariah untuk menentukan suatu hukum syar'i. Di sini kedudukan ijtihad dalam hukum Islam itu apa sih? Kedudukan ijtihad dalam hukum Islam ini sebagai penentu suatu hukum yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah jika di dalam Al-Quran itu sendiri Al-Quran atau hadis itu sendiri belum jelas atau belum rinci mengenai hukum yang dimaksud. Selanjutnya syarat menjadi mujtahid itu apa sih? Syarat menjadi mujtahid itu pertama harus mempunyai pengetahuan yang cukup atau alim tentang Alkitab dan As-Sunnah. Selanjutnya mempunyai kemampuan berbahasa Arab yang sangat memadai agar mampu menafsirkan bahasa yang asing atau gharib dari Al-Quran dan As-Sunnah. Selanjutnya mempunyai ilmu usul fikih, mempunyai pengetahuan yang memadai tentang nasih dan mansuh. Selanjutnya saya akan menjawab persoalan nomor 4. Di sini saya akan membahas tentang ilmu kalam. Aliran di ilmu kalam. Yang pertama itu ada aliran Khawarij. Apa sih aliran Khawarij itu? Yaitu aliran yang menolak tahkim atau arbitrase sepenuhnya, serta menganggap bahwa orang-orang yang menyetujui tahkim telah melanggar hukum Islam. Yang selanjutnya aliran Murji'ah. Aliran Murji'ah ini mengatakan bahwa orang yang berbuat dosa besar tetap mukmin dan tidak kafir. Selanjutnya aliran Mu'tazilah.
Aliran Mu'tazilah ini aliran yang menolak dua pendapat di atas. Jadi aliran Mu'tazilah ini menolak aliran Murji'ah dan aliran Khawarij. Di sini pendapatnya bagi aliran Mu'tazilah menganggap orang yang berdosa besar tidak bisa dianggap kafir. Tidak juga dianggap seorang mukmin. Pendosa besar berada di posisi antara Islam dan kafir, jadi di tengah-tengah. Dia tidak bisa dibilang seorang mukmin dan dia juga tidak bisa dibilang seorang kafir, jadi dia di tengah-tengah. Lalu kemudian aliran Ahlussunnah wal Jamaah. Di sini aliran Ahlussunnah wal Jamaah ini salah satu aliran ilmu kalam, dapat dibedakan menjadi dua pengertian, yaitu umum dan khusus. Sunni dalam pengertian umum adalah lawan dari kelompok Syiah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dasar filsafat dalam Islam. Tanpa kita sadari, kita berkuliah, kita melakukan ujian, kita melakukan penelitian itu sudah berfilsafat. Kita mencari suatu titik masalah dari dasar itu juga berfilsafat. Berfilsafat itu bukan berarti kita kayak harus mendalami ilmu tuh sampai kayak menghafalkan semua buku. Mencari titik masalah itu juga bisa disebut dengan berfilsafat. Berfilsafat di sini secara Islam itu berdasar pada Al-Quran. Karena Al-Quran ini kan kitab suci yang selalu mengajak pembacanya untuk berfilsafat dalam segala aspek kehidupan, baik di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana yang telah diketahui bahwa karakteristik filosof itu berpikir secara radikal, universal, dan rasional. Tiga kerangka berpikir ini merupakan suatu yang dianjurkan, bahkan diperintahkan Islam untuk memahami Islam itu sendiri dan khususnya ayat-ayat Al-Quran. Lalu bagaimana sih cara mengimplementasikan tasawuf dalam era modern ini? Cara mengimplementasikan tasawuf secara umum, zuhud dan fakir, itu tidak terlepas dari prinsip keseimbangan antara duniawi dan ukhrawi. Jadi kalau kita mengimplementasikan tasawuf pada era modern ini tidak boleh melupakan keseimbangannya antara duniawinya dan ukhrawinya. Jangan berat sebelah, kalau semua berat di dunianya aja sampai lupa ke akhiratnya, kayak gitu. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya penyampaian dari saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.